Yang pasti insentif yang diharapkan bisa mendukung peningkatan penjualan properti akan disambut dengan baik ya. Nggak cuma bagi kami sebagai pelaku bisnis, pengembang, tapi juga customer-nya. Ada insentif dari pemerintah untuk kemudian bisa punya keleluasan memilih hunian, pasti akan disambut dengan baik ya, disambut dengan positif gitu. Kalau kita lihat sekarang ini dari Astra Property sendiri, kita punya produk yang memang sudah siap untuk dapat memanfaatkan program ini gitu. Karena ini kan memang tujuannya adalah agar supaya stok hunian, siap huni yang ada itu bisa segera dijual gitu ya. Itu yang kami sambut dengan positif. Gitu. Kita punya tadi apartemen Aromaya, sebenarnya landed house juga kita punya Asia ya di Jakarta Timur, itu juga salah satu hunian yang di pinggir danau gitu ya. Jadi kalau memang menjadi salah satu hunian idaman, it's a good timing. Gitu. Hanya memang challenge-nya adalah, ini tantangannya nih ya, timingnya tuh sangat terbatas ternyata. Saat ini dari petunjuk pelaksanaan yang kami dapat, ini harus ada pelunasan hingga akhir Desember 2023. Walaupun programnya masih akan berlanjut sampai tahun depan gitu ya. Tentu saja, oke, kita lihat dulu window yang sempit ini gitu ya, bagaimana. Pada kenyataannya investasi properti bukan investasi yang bisa segera cepat gitu ya. Satu dari sisi pembelinya juga butuh pertimbangan yang sangat matang. Gitu. Kemudian dari sisi prosesnya, proses mulai dari kemudian dipastikan dan disetujui bahwa unit-unit tersebut eligible untuk program ini, itu juga butuh waktu. Belum kalau kemudian untuk pelunasan perlu ada proses bank. Sesuatu yang pada akhirnya dengan window yang sangat sempit ini, tentu saja kami berusaha untuk memenuhi itu. Gitu. Tapi tentu saja it's still very challenging ya. Jika program ini kemudian bisa berlanjut sampai tahun depan, sepanjang tahun depan, pelunasan tahun depan pun masih akan mendapatkan insentif ini, tentu saja akan lebih terlihat ya dampaknya. Dan, ya. Kalau ini bisa menjadi booster, kira-kira sentimen politik bisa menjadi booster juga nggak? Karena biasanya setelah sudah terpilih, maka pesta rakyat dimulai di situ, Ibu. Ya. Mungkin gini, bagi beberapa bisnis itu pesta politik, pesta demokrasi itu menjadi driver dari peningkatan bisnisnya gitu. Tapi mungkin spesifik dengan kondisi properti ya, biasanya itu cenderung menjelang tahun politik, lalu kemudian terjadinya proses pemilunya sendiri, kemudian setelahnya ya kita anggap sebagai total pesta demokrasi itu. Selalu dari pengalaman ke pengalaman sebelumnya yang lalu-lalu, ini bukan pertama kali juga kita melakukan proses pemilu kan ya, tapi selalu akan ada turun dulu gitu, market akan turun gitu, tapi setelahnya kembali naik. Nah dalam hal ini tentu saja tadi ya, kembali naik kalau landed residential mungkin akan ya segera recover gitu, karena recovery-nya biasanya cepat. Tapi kalau apartemen, ya kalau ditambah dengan tadi insentif dari pemerintah, ya akan kembali menggairahkan harapan kami ya. Supaya walaupun mungkin nggak fully recover kayak landed house ya. Iya, karena memang kondisi awalnya sendiri yang sekarang kan agak berbeda ya. Itu yang, tapi dengan adanya tadi harapan insentif di tahun depan, masih bisa diperpanjang hingga pelunasan ke tahun depan, ya lebih ada gambaran optimisme jadinya di situ ya. Yang harapannya tentu saja ya tahun politiknya juga tertib, aman, damai semuanya. Sehingga setelah semua pesta demokrasi selesai, kita akan kembali ke bisnis lagi, ekonomi lagi, kita meningkat lagi. Baik, Bu, saya ingin lanjutkan kembali dengan adanya
apa yang Ibu sampaikan tadi begitu ya, dengan perkembangan apartemen yang masih stagnan, landed house yang lebih progresif begitu ya. Apakah Astra Property secara perusahaan kini mulai beralih, Bu? Jadi mulai membatasi dan memikirkanlah paling tidak untuk membangun unit-unit baru dari apartemen dan beralih lebih fokus atau ekspansi lagi ke landed house. Ya, sekarang ini sebetulnya memang dengan kondisi tersebut ya, kami memang lebih memprioritaskan pengembangan proyek itu ke arah landed residential. Jadi tadi landed residential ini proyek pertama kami sebetulnya tadi Asia ya, di Jakarta Timur itu. Jakarta Garden City ya, Bu ya? Betul sekali, Jakarta Garden City. Jadi terus itu kami bangun ya tentu saja. Lalu di tahun ini juga kita sudah memperkenalkan proyek baru kami, landed residential Amaya Ecoforest ya. Ini juga konsepnya cukup unik ya, karena green living yang kami pastikan di situ dengan ada 5,4 hektar green belt yang ada di total development, sehingga semua residents nantinya akan mudah sekali mendapatkan areal ruang terbuka hijau gitu, yang tentu saja untuk hal ini akan menjadi sangat positif ya. Itu kita terus akan mulai kembangkan itu di daerah Cikupa, Tangerang sana ya, daerah bagian barat. Kemudian yang baru aja kami juga sampaikan bahwa kami sudah merampungkan proses akuisisi dan bekerja sama dengan Bumi Serpong Damai ya, melalui anak usaha Astra Property, Astra Land Indonesia yang bekerja sama dengan BSD. Kita akan mulai tahun depan mungkin persiapan untuk mengembangkan lagi satu hunian di daerah Cibubur. Jadinya memang itu akan menjadi prioritas pengembangan kami untuk yang residential ya. Tapi sebetulnya juga kami terus mengembangkan office tadi ya, Arumaya Office, karena melengkapi mixed use areanya di The Arumaya itu kami kembangkan juga mulai tahun ini. Dan tentu saja juga kalau dari sisi apartemen tadi mungkin kami akan masih wait and see ya, tahun depan ya. Apa yang terjadi setelah pemilu. Untuk yang lainnya mungkin adalah pengembangan ke sektor lainnya di industrial. Itu juga yang mungkin akan menjadi pengembangan kami selanjutnya. Oke, jadi secara garis besar bagaimana Ibu menilai kinerja bisnis Astra Property sepanjang tahun 2023? Ya, alhamdulillah sih tahun ini kami masih grow ya. Jadi target-target kami masih saya proyeksikan masih bisa mencapai target yang bertumbuh lah dibanding tahun lalu ya. Kemudian kalau ditanya misalnya tahun depan, ya tentu saja optimisme dengan proyek-proyek pengembangan yang baru ini tetap akan ada ya, untuk supaya kami juga bisa terus bertumbuh. Walaupun tahun politik adalah tahun yang memang kita perlu cermati dan terus sikapi dengan hati-hati. Tapi ya selama tadi harapan kami aman, tertib dan damai, kita bisa kembali di second half-nya gimana untuk menuntaskan target-target kami ya, juga untuk terus dapat bisa mencapai hasil yang lebih maksimal.